Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024. Karya Kasih Tuhan. Kutipan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Sobat Katolikana, dalam banyak kesempatan saya kerap menerima pertanyaan serupa tapi tak sama, yang bunyinya kurang lebih demikian. "Wow, Anda sabar sekali. Bolehkah saya belajar kesabaran dari Anda?" Jujur, ketika mendengar ungkapan tersebut, saya terkadang hanya tersenyum di dalam hati saja. Sebenarnya saya mau berbagi cerita tentang lika-liku yang harus saya tempuh untuk mencapai level kesabaran yang menurut penilaian mereka di atas rata-rata itu. Jika dilukiskan dalam untayan kalimat puitis, saya ini ibarat anak kecil yang masih belajar menata hati. Tentu, yang namanya anak kecil masih banyak memiliki keterbatasan di sana-sini. Seorang anak kecil masih harus banyak-banyak belajar dari orang-orang dewasa di sekelilingnya. Sobat Katolikana, bacaan Injil hari ini berbicara tentang pemuritan. Pemuritan adalah proses yang ditempuh seseorang untuk menjadi murid. Artinya, ada sosok guru yang menjadi pusatnya. Dan dalam kisah Injil hari ini diceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang berkata kepada 2 orang muridnya saat bertemu dengan Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid Yohanes Pembaptis yang mendengar kalimat tersebut kemudian memberikan tanggapannya dengan jalan pergi mengikut Yesus. Yohanes Pembaptis mengetahui bahwa Yesus adalah sang guru sejati. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga Yohanes Pembaptis tidak menghalang-halangi kedua muridnya yang kemudian pergi mengikuti Yesus. Bagaimana dengan Anda dan saya yang selama ini begitu bangga menjadi murid-murid Yesus? Apakah kita selalu bersikap seperti Yohanes Pembaptis dalam keseharian kita? Ataukah dalam beberapa kesempatan kita justru menjadi penghalang atau batu sandungan bagi sesama yang mau dekat dengan Yesus? Mari kita refleksikan kembali karya-karya yang selama ini kita lakukan setiap hari. Apakah karya yang kita kerjakan sudah sejalan dengan misi kerajaan Allah yang hendak mewujudkan damai sejahtera di atas muka bumi ini? Jika ternyata masih ada hal-hal yang kurang atau tidak sesuai, maka tidak ada kata terlambat untuk mengubah haluannya agar sehaluan dengan karya pewartaan kasih Allah. Sebab Allah adalah kasih. Deus Caritas Est. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur yang tak henti-hentinya atas kasih-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Rahmati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi seperti seorang anak kecil, menjadi murid-murid-Mu yang setia dan mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk mengatasi segala godaan yang muncul dalam keseharian kami. Izinkan kami, agar setiap karya yang kami kerjakan senantiasa sehaluan dengan karya kasih-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.